ini dia menikah, dari sejak hari ini sampai 1 tahun ke depan itu dia harus melaporkan ke instansinya dia bekerja gitu. Jadi pemberian waktunya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Seperti itu, Mbak. Kok ada nggak sih Bang perbedaan persyaratan menikah bagi TNI, Polri atau ASN itu? Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini, kita akan membahas tentang izin perkawinan dan perceraian ASN, TNI, dan Polri. Sore kali ini, saya ditemani dengan rekan-rekan, terutama rekan saya, Aris Sandi dan Suci Kusumawardhani. dan saya sendiri, Dwi Haryadi. Ya, ini menarik nih. Menarik banget nih. Segmen hari ini nih. Iya. Tentang izin perkawinan atau perceraian bagi ASN, TNI, dan Polri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita nih ya, Kak Dwi. Nah, bagaimana menurut rekan Dwi, apakah seorang ASN yang menikah wajib memberitahu instansinya? Baik Bang, saya coba menjawabnya ya. Siap. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, berdasarkan pasal 2 ayat 1, pegawai negeri sipil atau ASN, kalau sekarang ASN ya Bang ya, bukan PNS lagi, yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu berlangsung. Jadi misalkan hari ini dia menikah, dari sejak hari ini sampai 1 tahun ke depan itu dia harus melaporkan ke instansinya dia bekerja gitu. Jadi pemberian waktunya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Seperti itu, Mbak. Kok ada nggak sih Bang perbedaan persyaratan menikah bagi TNI, Polri atau ASN itu? Oh siap, coba saya jawab dulu ya. Persyaratan menikah seorang ASN. Begitu. Yang pertama, surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepala BKD atau Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Gitu. Yang kedua, permohonan izin kawin dari instansinya. Yang ketiga, fotokopi SK pengangkatan terakhir ASN ya. Nah, yang keempat, fotokopi kartu keluarga pasangan atau mempelai. Yang kelima, fotokopi KTP pasangan atau mempelai yang masih berlaku nih. Jadi yang masih berlaku ya. Ya kalau nggak berlaku nggak boleh gitu. Yang pengurusnya lah. Ya pengurusnya gitu. Yang keenam, fotokopi ukuran foto 3x4 gitu. Yang keenam, fotokopi bukti akte perceraian atau akte kematian bagi permohonan perkawinan yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalkan untuk menikah kedua kalinya harus ada izin perceraian ya, atau akte perceraian atau ada yang meninggal, akte kematian. Jadi ada sedikit perbedaannya. Seperti itu. Terus Bang, ada juga ya pertanyaan atau Mbak, dalam kondisi apa saja bagi seorang ASN, TNI atau Polri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian di dalam kesatuan atau instansinya? Jadi kita berbicara tentang perceraian. Iya, perceraian. Karena kan perkawinan dan perceraian. Jadi kan sebenarnya itu di dalam setiap perkawinan itu tidak ada yang berharap untuk bercerai ya Bang ya? Tidak ada. Orang menikah itu keinginannya itu 1 kali saja. Satu kali seumur hidup. Teorinya. Cuman hambatannya itu ya sulit. Di tangan-tangannya. Seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih, ada loh perbedaan dalam mengajukan perceraian. Oh gitu ya. Bagi masyarakat biasa, ASN, TNI dan Polri. Gitu. Jadi kalau masyarakat biasa kan untuk mengajukan perceraian itu tinggal datang ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, bisa juga melalui kuasa hukum gitu ya. Tapi kalau untuk ASN, dia harus ada izin dari instansi tempat dia bekerja gitu kan. Terus untuk TNI dan Polri juga dia harus ada surat izin dari komandan atau kesatuannya. Kesatuannya. Nah, untuk
apa saja nih hal-hal yang bisa menjadi penyebab bagi ASN, TNI, Polri mengajukan perceraian gitu ya. Pada dasarnya sih sama ya Bang ya, seperti masyarakat biasa gitu. Hal itu kan sudah diatur ya di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam kan. Di antaranya yang pertama itu salah satunya berbuat zina. Yang kedua salah satunya dia itu menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi dan sukar untuk disembuhkan gitu kan. Terus ketiga itu salah satunya meninggalkan pihak lainnya gitu kan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin, tanpa ada istilahnya menghilang lah selama gitu ya. Dan dia tidak diberikan nafkah. Iya, nafkah lahir batin seperti itu. Nah, yang keempat dia mendapatkan hukuman selama 5 tahun lebih gitu kan. Jadi salah satu pihaknya itu dia melakukan tindak pidana di atas 5 tahun. Salah satu pihaknya bisa mengajukan perceraian gitu kan. Mengajukan perceraian. Kemudian di dalam rumah tangga tersebut terjadi kekerasan seperti itu KDRT atau maksudnya. Iya, KDRT. Kemudian yang terakhir itu selalu terjadi pertikaian gitu, percekcokan. Terjadi cekcok secara terus-menerus dalam rumah tangga tersebut kan. Akhirnya kan lebih banyak mudorotnya daripada istilahnya berdampak lah ya. Iya, jadi lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya yang didapat dalam rumah tangga tersebut kan. Jadi kurang lebih itu sama ya. Gitu. Tidak ada perbedaan untuk alasan bercerainya itu karena apa gitu kan. Terus Mbak ada lagi ya setelah Mbak menjelaskan seperti itu. Kan misalkan ASN menikah dengan orang biasa lah, seperti orang bukan non PNS lah. Iya. Apabila seorang misal suami istri atau istrinya itu bukan PNS, apakah perlu izin bercerai kepada instansinya atau tidak? Nah, jadi dalam hal ini si PNS-nya saja yang meminta izin dari instansinya. Jadi kalau misalnya si suami yang ASN, si istrinya bukan, dan istrinya yang mau mengajukan perceraian, ya istrinya bisa saja mengajukan. Oh, jadi tanpa ASN gitu kan, kalau bisa mengajukan perceraian itu ada izin dulu kesatuan atau instansinya. Kalaupun non PNS itu dia bisa langsung daftar gugatan ke pengadilan lah ya, pengadilan yang berwenang baik non Islam maupun yang Islam sendiri. Nah, kecuali untuk TNI Polri. Iya, TNI Polri. Kenapa? Kalau misalnya si suaminya yang berstatus sebagai TNI atau Polri, si istri yang mau mengajukan, istrinya harus mendapat izin juga dari kesatuannya gitu. Seperti itu ya. Ada lagi nih pertanyaan, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sering muncul ketika penjelasan abang atau mbak sendiri menjelaskannya gitu. Apakah bisa Bang pengajuan perceraian ASN ditolak oleh atasan ASN yang dia bekerja? Itu pertanyaan menarik nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari masyarakat yang masuk ya. Oh gitu. Ini coba saya jawab ya. Penolakan pemberian izin perceraian dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung dari sejak ia menerima permintaan izin tersebut. Jadi ada batas waktunya 3 bulan ya Pak ya. Instansi tersebut harus mengeluarkan izin, diizinkan atau tidak gitu ya. Betul. Nah, izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat yang berbeda apabila yang pertama bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Yang kedua, tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 PP nomor 10 tahun 1983. Yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Jadi itu alasan pengajuan perceraian ditolak oleh atasan ASN tempat dia bekerja. Jadi ada 2 kemungkinan, diterima atau ditolak gitu ya Bang? Terus Bang, terkait tadi kan diterima atau ditolak ya. Apabila misalkan seorang ASN itu mengajukan perceraian nih, terus ditolak nih sama kepala instansinya atau satuannya. Misal si A ini mau ngajuin bercerai selama 3 bulan itu tidak ada jawaban nih. Tidak jawaban. Apakah bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai agama dia yang menganutnya itu, baik di pengadilan agama atau pengadilan negeri? Yang diperbolehkan yang, atau tidak? Yang saya ketahui kalau seumpamanya
ditolak izinnya, Iya, gitu. ditolak izinnya. Itu biasanya bisa pengadilan agama atau pengadilan negeri gitu. Cuman kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Tempat dia bekerja gitu kan, ada surat pernyataan, apa dia akan menerima konsekuensi dari tempat instansi dia bekerja, gitu. Itu yang saya tahu. Soalnya kan yang saya tahu saya tahu di pengadilan itu secara administrasinya itu apabila seorang ASN mengajukan perceraian baik di pengadilan agama atau pengadilan negeri itu harus ada izin satuannya. Betul. Yang saya tahu ya, cuma kalau yang ditolak atau tidak ada surat izinnya, ada salah satu pihak istrinya kah yang mengajukannya, itu tergantung di masyarakat seperti itu, Bang. Baik, ada lagi pertanyaan-pertanyaan baik dari Mbak Damasnya. Diskusi kali ini sebenarnya banyak luas. Jadi nanti kita bahas satu persatu di segmen berikutnya. Agar masyarakat yang ingin tahu atau ingin bertanya kepada kantor kami berdiskusi bisa datang ke kantor Andi Tatang Supriyadi Enterprise yang beralamat di Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine, Grand Depok City, Kota Depok. Atau bisa menghubungi nomor handphone atau WhatsApp 0812829523. Baik, segmen kali ini cukup sekian. Terima kasih dan Via Justitia.